Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 6 September tahun 2021 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Keren! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Reviono, spesialis paru konsultan. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan serta sivitas akademika UNS yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Sutresno, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Dr. Paramasari Dirgahayu, PhD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Fakultas Kedokteran Dr. Diah Kurnia Birawati, Spesialis Saraf. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengerahan Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Reviono, Spesialis Paru Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Rektor Universitas 11 Maret dan Wakil Rektor beserta jajarannya, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat serta anggota, Ketua Senat dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor beserta anggota, para dekan, wakil dekan, dan kaprodi, para dosen tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 11 Maret, Bapak Ibu hadirin peserta apel pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas izinnya lah acara apel pagi ini dapat kita laksanakan. Pada apel pagi kali ini akan kami sampaikan tentang Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan UNS sebagai kampus benteng Pancasila. Kedua konsep ini tidak bisa kita tinggalkan dalam menjalankan proses pembelajaran di UNS kampus yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian peserta apel pagi, upaya penguatan karakter bangsa Indonesia kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui program Kampus Merdeka Belajar. Kita harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada setiap situasi dan kondisi. UNS sebagai kampus benteng Pancasila harus di depan dalam membangun karakter mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai sivitas akademika UNS, sumbangan dan peran aktif kita sangat dibutuhkan untuk memberi solusi bagi permasalahan bangsa. Sebagai contoh, saat menghadapi pandemi COVID-19, saat ini berbagai bangsa dunia sedang menghadapi ujian pandemi COVID-19. Setiap bangsa mempunyai masalah sendiri yang kemungkinan secara detail akan berbeda satu dengan yang lain dari dampak pandemi ini. Pandemi ini berdampak pada hampir semua sendi-sendi kehidupan. Selain kesehatan, juga kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan dampak lainnya yang dapat mengganggu kita dalam bernegara. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Misalnya, nilai-nilai kepedulian, solidaritas, gotong royong, toleransi pada saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dalam bentuk Tridharma perguruan tinggi bersama segenap sivitas akademika UNS. Misalnya membantu dan mendampingi pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri, bisa berperan aktif pada program vaksinasi, mengadakan aksi donor darah sehingga bisa disediakan plasma konvalesen, serta turut aktif mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat. Contoh lain dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan adalah menghadapi pengaruh dari luar negeri, dinamika atau peristiwa yang terjadi di negara lain tentang berkembangnya suatu ideologi di suatu negara. Kalau tidak hati-hati, akan berdampak ke negara Indonesia. Dengan derasnya arus informasi yang sulit dibendung, apabila tanpa filter yang kita rancang dengan baik, bisa berdampak pada mahasiswa atau sivitas akademika UNS yang lain. Oleh karena itu, selalu kita tanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap sivitas akademika, yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Nilai-nilai kebangsaan yang harus kita tanamkan, misalnya rasa cinta tanah air, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, dan meyakini pada diri kita masing-masing bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling cocok untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian peserta apel pagi, selain menanamkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia kepada mahasiswa, kita juga harus mampu mengantarkan mahasiswa untuk siap diterjunkan di tengah masyarakat, siap untuk berkreasi dan berinovasi, siap berkompetisi dan mampu mengatasi permasalahannya sendiri.
juga mampu membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Tujuan dari program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, adalah akan menghasilkan insan merdeka dan berbudaya. Insan merdeka ini mempunyai ciri mandiri, berdikari dan tidak bergantung pada orang lain, mampu merancang dan menentukan masa depannya sendiri. Mahasiswa akan kita didik menjadi generasi terpelajar yang kritis dan inovatif, memiliki kepekaan sosial, dan mampu mengkolaborasikan antara intelijensi dan kecerdasan emosional. Saat ini mahasiswa akan kita berikan kebebasan untuk memahami konteks real di lapangan, di mana kompetensi yang telah diajarkan akan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan jangka pendek saat ini adalah melaksanakan proses pembelajaran dalam kondisi pandemi. Sebenarnya teknologi informasi telah tersedia. Tinggal bagaimana kita mampu mengembangkan dan berinovasi dalam mengatasi masalah pandemi ini yang hampir berlangsung 2 tahun. Kita harus berkreasi dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menyiapkan pembelajaran secara hybrid, mengembangkan aplikasi online, menyiapkan tatap muka terbatas, dan lain-lain. Tentunya hal ini bila sudah ada regulasi yang memayungi kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran tersebut harus dengan tetap memperhatikan keselamatan sivitas akademika dan pencegahan penular. Secara tidak langsung, pandemi akan memberikan wawasan bahwa kita harus membekali kepada seluruh mahasiswa kita tentang penguasaan teknologi informasi. Karena masa depan nanti, teknologi informasi akan berpengaruh di segala sendi kehidupan. Demikian sedikit pemikiran dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Koordinator Tata Usaha Fakultas Kedokteran Bapak Usman Sudarmaji, Sarjana Ekonomi, Magister Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, doa pada kesempatan ini akan saya hantarkan dalam keyakinan agama Islam kepada yang berkeyakinan lain, mohon berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, tertengadah tangan-tangan kami, tertunduk hati dan jiwa-jiwa kami. Inilah keluh dan pinta daripada doa-Mu ya Rabb. Kami mohon melalui asma-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Zat yang Maha Arif bijaksana, Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maha besar kekuasaan-Mu, maha tinggi kedudukan-Mu ya Rabb. Ya Ilahana, kami mohon kepadamu dengan rahmat dan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu. Dengan kekuasaan dan kekuatan-Mu, kebesaran dan kemuliaan-Mu ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Anugerahkan ke atas kami hikmah-Mu ya Rabb. Limpahkan ke atas kami hasanah rahmat-Mu. Ya muqallibal qulub, sucikan hati dan jiwa kami dari kotoran dengki dan iri hati ya Allah. Persatukan jiwa-jiwa kami dalam ketulusan mencinta dan menyayangi sesama. Ya mujibas sa'ilin, kami adukan padamu lemahnya kekuatan kami, sedikitnya daya upaya kami ya Rabb. Kepadamu lah kami bersandar. Tunjuki kami yang lemah ini ya Rabb,
untuk melihat jalan keluar dari masalah yang membelenggu. Bukakan hijab kepada kami yang tak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian takdir-Mu. Ya Allah, takdirkan yang baik-baik untuk setiap diri kami. Jangan Kau uji kami pada apa yang kami tak mampu melalui, ya Allah. Jangan Engkau murka kepada kami, ya Allah. Jangan Engkau berpaling dari kami, ya Rob. Jangan Engkau cabut rahmat-Mu dari hidup kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan kelembutan kasih-Mu dan kesempurnaan penjagaan-Mu, beri kekuatan hati dan jiwa kami saat Kau uji negeri ini dengan wabah pandemi, ya Allah. Kau sadarkan pada kami agar jiwa ini semakin mendekatkan diri, ya Allah. Berilah kesembuhan untuk jiwa-jiwa kami yang raganya sedang Kau uji, ya Allah. Karuniakan pada kami kesabaran dan ketabahan. Berikan kepada kami cahaya ketabahan, ya Allah. Kuatkan iman kami agar tak lebur oleh tangis kepedihan, agar tak rapuh jiwa kami merenung hikmah di balik rahasia-Mu, ya Allah. Penuhi hati-hati kami dengan harapan akan kuasa dan pertolongan-Mu, ya Rob. Lembutkan hati kami untuk memahami makna di balik ujian-Mu, ya Rob. Ya Mujibas Sa'ilin, dengan penuh harap kami mohon Kau ridhoi setiap hembus nafas kami. Kau ridhoi setiap detak nadi dan jantung kami, ya Allah. Kau ridhoi setiap desir rasa dan kejapan mata kami. Ridhoilah setiap langkah kaki dan gerak organ tubuh kami, ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, telah Kau tetapkan semua umur pada makhluk-Mu. Jikalau sisa umur kami panjang, bimbinglah hamba, ya Allah, menuju ketaatan kepada-Mu. Namun jikalau sisa umur kami pendek, tuntunlah hamba, ya Allah, agar istiqomah dalam kebajikan di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 6 September tahun 2021 telah selesai. Peserta apel dipersilakan melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasihku UNS-ku, jasamu akan kuingat selalu, kan ku baktikan bekal ilmu darimu. Kami bercinta kan selalu sing-singan dengan baju dan maju, bangun Indonesiaku.
dan